Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di awal semester 2 ini ya, jumpa kembali dengan Bapak Rahman, masih dalam mata pelajaran yang sama, yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 SD Padma Kenanga Islamic Character School. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Ya, diantaranya, silakan teman-teman cari tempat duduk yang nyaman, ya, sehingga teman-teman ketika mendengarkan pembelajaran dari guru, ya teman-teman bisa fokus. Kemudian jangan sampai lupa ya, siapkan buku pelajaran ya, terkhusus pelajaran sekarang yakni pelajaran pendidikan agama Islam ya, serta alat tulisnya ya. Kemudian berdoa. Nah teman-teman, berdoa sendiri jangan sampai tidak dilakukan ya. Ketika mau melakukan hal-hal yang baik, maka teman-teman harus mengawalinya dengan berdoa, minimal mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian silakan teman-teman menonton video pembelajaran dari Bapak sampai dengan tuntas. Nah teman-teman ya, di awal semester 2 ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Jika teman-teman sudah ada yang melihat ya bukunya ya, tentu sudah tahu kita akan belajar tentang apa ya. Di awal semester 2 ini kita akan membahas ya, yang pertama tentang mengaji surah Al-Ma'un. Nah, bagi teman-teman semua ya, tentu surah Al-Ma'un tidak asing lagi ya, karena sudah hafalan atau setoran hafalan sama Ibu Indah ataupun Ibu Umi ya. Teman-teman pasti sudah hafalan. Namun ya, perlu Bapak sampaikan ya di sini bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un ya yang baik dan benar. Silakan teman-teman simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul adzim. Nah teman-teman, tadi ya Bapak sudah membacakan ya bacaan surah Al-Ma'un. Nah kemudian ya artinya ya, kita akan mengartikannya ya. Ayat pertama yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yang berarti tahukah kamu ya kita maksudnya ya teman-teman ya, orang yang mendustakan agama. Siapakah orang yang mendustakan agama ya? Ayat kedua yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa artinya menghardik teman-teman ya? Yakni bisa jadi menzolimi, kemudian tidak menafkahi ya,
kemudian membiarkan anak-anak yatim piatu mereka kelaparan. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat ketiga yang berbunyi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini juga ya, orang-orang yang mendustakan agama, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, dia enggan berbagi, ya. Dia kikir, dia pelit. Itu salah satu orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat 4 yang berbunyi, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Nah, di sini teman-teman ya, ayat keempat ya berbunyi tentang salat. Nah, mengapa di sana dikatakan celakalah orang-orang yang salat? Ya, salat ini seperti apa? Ayat yang kelima, jangan lupa dilanjutkan. Yang berbunyi alladzina hum an salatihim sahun, yaitu inilah orang-orang yang celaka tadi teman-teman, orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai seperti apa? Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman mendengar suara azan zuhur atau asar ataupun salat 5 waktu yang lain, teman-teman menunda. Artinya tidak bersegera untuk ke masjid melaksanakan sholat atau sholat di rumah berjamaah, melainkan teman-teman menunda. Artinya masih melakukan kegiatan lain, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, itulah orang-orang yang termasuk ya celaka. Artinya dia tidak menyempatkan atau tidak mengerjakan ya sholat 5 waktu dengan tepat. Itu salah satu orang yang lalai. Kemudian pada ayat yang ke-6 ya yang berbunyi alladzina hum yuraun. Kemudian ini juga ya orang-orang yang berbuat riya. Nah, riya itu seperti apa teman-teman? Nah, riya artinya ya dia ingin ya dipuji orang lain. Artinya ketika melakukan sesuatu itu dia mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-7 berbunyi wa yamna'unal ma'un. Nah, apa artinya di sini? Ya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Artinya di sini juga banyak ya para kiai ya para ulama mengatakan enggan menolong dengan barang berguna, maksudnya enggan berzakat ya. Nah, bagaimana teman-teman ya? Mudah-mudahan teman-teman sedikit paham ya apa yang Bapak sampaikan ya mengenai bacaan dan arti dari surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ya kandungan dari surah Al-Ma'un tersebut ya. Yang pertama, kita akan melihat dulu ya isi dari surah Al-Ma'un. Namun sebelum itu kita akan melihat ya surah Al-Ma'un ini terletak ataupun surat yang keberapa. Baik teman-teman ya. Surah Al-Ma'un ya, perlu teman-teman ingat dan perhatikan adalah surah yang ke-107 dan terletak pada juz 30 ya, itu teman-teman sudah tahu ya. Kemudian ayatnya berjumlah 7 ya. Nah, arti kata Al-Ma'un ya adalah barang berharga. Nah, ini diambil dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 ya. Wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi sekilas tentang surah Al-Ma'un. Kemudian kandungan dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Nah, itu tadi teman-teman yang Bapak sampaikan ya. Orang-orang yang mendustakan agama itu siapa? Nah, yakni orang-orang yang enggan menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim. Nah, itu salah satu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi teman-teman,
jika kita agama Islam ya, beragama Islam ya, tetapi suka menghukum atau menghardik atau tidak memberi makan anak yatim atau fakir miskin, maka kita diragukan keislamannya, apakah kita benar-benar Islam atau tidak. Makanya siapa yang dikatakan pendusta agama, yakni orang-orang yang kan tidak mau menolong fakir miskin tadi ya, itu salah satu orang yang pendusta agama. Kemudian yang kedua, nah ini yang Bapak sampaikan tadi ya, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau riya. Nah, ketika teman-teman melaksanakan ya sholat tepat waktu, jangan lupa diniatkan dengan ikhlas, artinya dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mengharapkan pujian dari orang lain ataupun pamer ya. Kemudian kandungan yang ketiga berbunyi, sesama manusia harus saling menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita dianjurkan untuk menolong sesama manusia yang tidak mampu. Ketika teman-teman banyak makanan yang berlebih, silakan teman-teman berikan kepada orang yang tidak mampu, seperti anak yatim ya, kemudian panti asuhan, bisa juga dengan orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu. Nah, maka ketika kita ya memelihara anak yatim ya, terutama ya teman-teman ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ini bunyinya nih, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Seperti apa? Lalu beliau memberikan isyarat ya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya apa teman-teman ya? Di surga nanti ya, orang-orang yang memelihara ya, yang memberikan hartanya kepada anak yatim ya, maka dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Bukankah jari telunjuk dan jari tengah sangat dekat teman-teman? Bahkan tidak ada jaraknya ya. Itu balasan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim. Siapa yang mau masuk surga, maka peliharalah anak yatim. Oke, ini dia gambarnya teman-teman ya. Jari telunjuk dan jari tengah, kedekatan antara orang-orang yang memelihara anak yatim dan Nabi Muhammad SAW di surga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Ma'un tersebut. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.